Nama saya Wahyu Indah Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di kelas 7B dengan model pembelajaran problem based learning. Materi yang akan diajarkan adalah bilangan, submateri aritmatika sosial, subpokok materi pajak PPN dan pajak UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran siang ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih bermakna dan bermanfaat. Mungkin bisa dipimpin oleh Anas. Ya, dipimpin Anas. Berdoa mulai. Sebelumnya Berinda absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Mas ya, terus ada lagi? Rafina, ya. Ada lagi? Korima dan banyak yang nggak masuk ya? Ya, dijaga kesehatannya anak-anak karena ini musimnya sudah musim penghujan. Di mana-mana kita tahu banyak bencana, jadi lebih berhati-hati ya. Oke anak-anak, ada yang tahu pada pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa? Diskon. Diskon itu pengertiannya apa? Potongan harga, masih ingat? Alhamdulillah. Nah, kalau untuk materi hari ini, adakah yang sudah membaca link yang Bu Indah kirim semalam? Apa materi kita hari ini? Pajak. Nah, apa sih pernah dengar nggak sih pajak sebelum Bu Indah kemarin ngasih materi? Kalian pernah nggak mendengar pajak? Pajak listrik. Ada lagi? Pajak rumah, pajak motor, pajak tanah, pajak mobil. Yes, betul. Tapi yang mau kita bahas hari ini bukan pajak kendaraan, bukan pajak rumah, bukan pajak tanah. Tapi pajak apa? Pajak yang berhubungan dengan jual beli. Pajak yang berhubungan dengan jual beli. Nah, apa sih pajak yang berhubungan dengan jual beli? Sekarang Indah mau ngasih lihat video. Ya. Silakan diamati video ini. Dan percakapannya. Wah, kopinya enak nih mas, tempatnya juga instagramable banget. Jadi penasaran siapa yang punya, kira-kira boleh ketemu gak ya mas? Kebetulan saya sendiri mbak yang punya. Wah, keren banget mas, kira-kira ini kafe omsetnya berapa ya sebulan? Rame banget soalnya kalau saya lihat. Alhamdulillah mbak, bulan kemarin sekitar 128 juta rupiah. Lumayan banget mas, tapi udah bayar pajak kan mas? Belum bayar mbak, saya lagi bingung gimana bayar pajaknya. Apalagi ada peraturan baru katanya. Gak usah bingung mas, kebetulan saya mahasiswa akuntansi dan tahu tentang pajak. Saya bisa bantu kalau mas mau. Wah, terima kasih banyak loh mbak. Mari kita ngobrol lebih lanjut di ruangan saya. Oke, sudah? Tadi ada siapa dan siapa sih di video tersebut? Ada mas. Ada mbak dan mas, ada penjual dan pembeli. Tadi pembelinya menanyakan apa? Omset. Apa? Omset. Omset itu apa? Omset itu adalah penghasilan. Penghasilan masnya yang punya restoran itu ditanya
Pajak. Sudah bayar pajak apa belum, Mas? Belum. Belum. Nah, seperti itu. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pajak UMKM dan pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Ya, nanti akan Bu Indah jelaskan sedikit materinya. Kalau yang kemarin belum membaca link materi yang Bu Indah kirim. Nah, sebelumnya Bu Indah jelaskan ya, pada pertemuan hari ini pembelajaran kita secara berkelompok. Pembelajaran kita secara berkelompok, nanti Bu Indah akan membagikan kepada kalian LKPD yang akan kalian gunakan untuk diskusi kelompok. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Bu Indah tunjukkan dulu kelompoknya. Kelompoknya ini, kelompok 1 ada Aprilia, Deris, Jabar, dan Dedi. Kelompok 2 Tristan, Liling, Vika, dan Rizky, Fedrianto. Kelompok 3 ada Moreno, Korima, Alvina, John. Kelompok 4 ada Rahma, Ilham, Anas, dan Farel. Kelompok 5 Nata, Rahel, Devina, Lexi. Kelompok 6 ada Dinda, Rani, Nyebul, Samara, dan kelompok 7 ada Raya, Dimas, Aurel, Arjuna. Oke, sekarang berdiri. Kemudian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang hanya 2 orang? Ada 2 kelompok. Kalau gitu silakan kalian bergabung, bisa menjadi 1 kelompok. Jadi biar kelompoknya rata. Oh, 3 orang. Oke, kalau sudah berkumpul, nah sekarang kita mau menjelaskan apa itu pajak yang berhubungan dengan jual beli. Ada berapa tadi anak-anak? 2. Yang pertama apa? Pajak UMKM. Pajak UMKM. Yang kedua apa? PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, apa pengertiannya? Sebenarnya sudah ada ya di materi yang Bunda kirim. Kita jelaskan pengertiannya. Pajak UMKM. UMKM itu apa? UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Jadi orang-orang yang punya usaha seperti toko kelontong, kemudian swalayan, punya rumah makan, yang terus kemudian punya usaha, misalkan usaha sepatu kulit. Nah, seperti itu namanya UMKM. Nah, pajak UMKM itu apa? Yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha. Pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha kepada pemerintah. Misalnya Reno orang tuanya punya usaha bakso, warung bakso. Nah, itu namanya dia punya UMKM. Dalam 1 bulan penghasilannya misalkan 50 juta dalam 1 bulan. Di situ maka orang tuanya Reno wajib membayarkan pajak ke pemerintah. Berapa besarnya? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca? 1% dari penghasilan 1 bulan. 1% dari penghasilan selama 1 bulan kepada pemerintah. Itu namanya pajak UMKM. Yang kedua apa anak-anak? Jenis-jenis pajak yang berhubungan dengan jual beli. PPN. PPN itu apa? Pajak pertambahan nilai. Nah, apa contohnya? Contohnya, misalkan di sini ada nggak yang pernah beli mie gacoan? Ada. Samara pernah, yang lain pernah. Ada yang pernah beli KFC atau CFC? Pernah. Nah, di situ misalkan Samara membeli KFC seharga 120.000.
bawah di situ, atau kalian coba dibuka link materinya kalau itu nggak kelihatan. Di sini ya. Di sini total belanjanya adalah Rp130.900. Tapi ternyata dia harus membayar berapa? 144.000. Loh, nah tambah apa, Bu? Dilihat atasnya. Di sini ada tulisan P-RAS 13.900. Itulah yang disebut PPN. Jadi coba besok-besok kalau kalian beli sesuatu, misalkan beli kayak itu, beli KFC, beli apa di rumah makan yang ada di Kota Madiun, ya sudah banyak yang menerapkan PPN. Kok yang dibayar kok lebih besar dari apa yang saya pesan? Ternyata di situ dikenai PPN. PPN-nya berapa sih? Berapa persen, Cak? 11%. Berapa? 11%. 11% dari total kamu beli. Nah, jadi bedanya kalau pajak UMKM itu dibayarkan oleh pemilik usaha kepada pemerintah. Kalau PPN dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Itu sedikit uraian materi yang bisa Bu Indah jelaskan. Lebih jelasnya, lebih lengkapnya ada di link materi yang sudah Bu Indah kirim. Nah sekarang karena kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing, Bu Indah akan membagikan LKPD. Silakan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Bu Indah di sini memiliki 4 masalah yang harus diselesaikan. Yang bagi ya. Jangan lupa ditulis anggota kelompoknya. Ditulis dulu anggota kelompoknya siapa saja. Kalau kalian kesulitan dalam mengerjakan soal-soalnya, bisa mengangkat tangan. Dia akan membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD. Berarti di sini tulis 1. Di sini tulis 1 dulu. Dikalikan berapa itu? 1. Pesannya jus jambu berapa? Ya, nah kamu masukkan, sekarang kamu kalikan semuanya. Ya. Cappuccino-nya 1 pieces. Nah, sunrise-nya berapa? Iya, betul. Ya, nah sekarang pajaknya berapa sih? PPN tadi berapa persen? 11. Tulis di sini 11. Habis itu silakan dimasukkan rumusnya. Yang pertama itu harus mencari total pesanannya Nanda tadi berapa. Kalau gitu dari pesanan sekian, masukkan angka-angka yang sudah kamu tulis di sini. Ya. Mana? Masalah 1, dibaca dulu. Coba dibaca yang keras. Harus diketahui harga masing-masingnya berapa. Ya, besar PPN itu berapa? Ya, ditulis dulu. Terus habis itu dimasukkan ke, tadi kamu sudah baca belum kalian? Di sini Bu Ida tadi bilang kan, di lembar ketiga halaman ketiga ini ada tips mengerjakan. Ada tips mengerjakan soal PPN, ada tips mengerjakan soal pajak UMKM. Jadi lihat rumusnya adalah yang pertama harus mencari dulu PPN-nya tadi kan 11%. Berapa 11% dari 11.500.000 itu? Sini dimasukkan, jangan langsung dimasukkan dulu.
Tahapannya harus sistematis. Masukkan sini. Harga awalnya berapa? Kalau waktu menghitung yang ini tidak perlu diinputkan. Terus kemudian dilihat sini 11 apa tuh? 11 per kok 100-nya hilang, yang bawah kemana? Kemana kok 100-nya hilang? Diapakan Raya? Tahu nggak Raya? Disederhanakan dengan yang mana? Gimana cara menyederhanakannya? Tahu nggak Arjuna cara menyederhanakannya? Kalau yang bawah dihilangkan 0,2 berarti yang sebelah sini iya. Gimana? Oh ini ya 3 berapa berarti? Coba dihitung sini. Sudah waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang kita waktunya presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Coba untuk masalah 1 silakan dipresentasikan oleh Dinda. Masalah 1 dipresentasikan oleh Dinda dari kelompok 5. Kelompok berapa Dinda? Kelompok 6. Kemudian masalah 3 dipresentasikan oleh Rahma. Untuk masalah 3 dulu ya, kita bahas masalah 3 dulu karena sudah selesai. Coba diperhatikan dulu kelompok yang lain, Anas. Diperhatikan terlebih dahulu. Silakan nanti yang punya pendapat lain, jawabannya tidak boleh angkat-angkat. Kita seorang pengusaha buat makan padang dan dari kita mendapatkan omset 500.000 beberapa pihak perusahaan yang harus dibayarkan dilakukan kepada pemerintah. Ketahui omset yang bulan adalah 500.000, besar pajak UMKM adalah 6%. Ditanya, besar pajak UMKM yang harus dibayarkan? Jawaban, omset 1 hari sama dengan 500.000, omset 1 bulan sama dengan omset 1 hari kali 20 sama dengan 5.000 kali 30 sama dengan 200 pajak UMKM 1% kali omset 1 bulan. Dikali 15 juta. Soalnya dicoret enggak? Kenapa kok dicoret? Karena bisa sama dengan 150.000. Jadi pajak UMKM harus dibayarkan 2 juta adalah 150.000. Jawaban dari kelompok 4 untuk masalah 3 adalah 150.000. Adakah yang jawabannya beda, anak-anak? Tidak. Semuanya sama? Sama. Ya, betul. Jawaban
membeli sebuah mesin cuci seharga 11.500.000. Berapakah Pak Eko harus membayar jika harga mesin cuci tersebut dikenai PPN? Penyelesaian. Diketahui harga mesin cuci sama dengan 11.500.000. Besar PPN sama dengan 11%. Ditanya, harga mesin cuci setelah dikenai PPN. Jawab, besar PPN sama dengan 11% dikali harga awal sama dengan 11% per 100 dikali 11 per 100 dikali 11.500.000. Kemudian diapakan itu? Kenapa kok dicoret? Disederhanakan sama dengan menjadi 11 dikali 11.500.000 sama dengan 1.265.000. Harga setelah PPN sama dengan harga awal ditambah besar PPN sama dengan 11.500.000 ditambah 1.265.000 sama dengan 24.100.000. Oke, jawaban dari kelompok 6 untuk masalah 1 adalah 24.100.000. Apakah ada yang jawabannya beda? Ada. Dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1 berapa jawabannya? 12.760.000. Kelompok 2 berapa jawabannya? 12.765.000. Oke, sama dengan kelompok 1. Kelompok lain jawabannya? Sama. Oke, betul. Jawaban dari kelompok 6 ini ada yang kurang tepat. Apa kira-kira anak-anak yang kurang tepat? Cara menjumlahkannya. Jadi cara menjumlahkannya kurang tepat sehingga jawabannya salah. Jawaban yang betul adalah 12.760.000. Kita kasih semangat untuk kelompok 6. Sebelum kita ke post-test seperti biasa, nanti kita akan post-test dulu ya di sini. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa? Pajak. Nah, ada pajak apa yang kita pelajari hari ini? Pajak UMKM dan PPN. Ada istilah apa yang kalian pelajari hari ini? Omset. Apa omset itu? Omset itu adalah penghasilan. Kalau PPN tadi dibayarkan oleh siapa, nak? PPN. Siapa yang pembeli kepada penjual? Kalau pajak UMKM siapa yang bayar? Penjual atau pemilik usaha kepada pemerintah. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan siapkan HP-nya. Bu Ida akan mengirimkan link post-test untuk kalian. Silakan. Nah, silakan kerjakan. Ada 4 soal. Seperti biasa, ada 4 soal. Masing-masing soal poinnya adalah 25. Ada yang nggak bawa HP atau nggak punya paketan? Siapa? Coba angkat tangan. Ada? Kalau ada mengerjakan di kertas. Bunda tadi sudah menyiapkan. Ada yang terkendala, nggak bisa masuk? Siapa? Teguh? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau bisa, Lexi kalau enggak bisa masuk pakai ini. Ayo kerjakan di sini. Bagi yang terkendala tidak bisa masuk link post test bisa mengerjakan di lembaran ini. Mana ada yang sudah mengirim? Ya, ada kendala? Bisa enggak? Soalnya ya, 5 menit lagi.
Oke, ada satu jawaban yang terkirim punya Arjuna. Berapa Arjuna nilainya? Nah, yang sudah mengirim di sini. Nah, nilainya berapa? Nol. Nanti terlihat ya di sini. Oh, jawaban yang benar kan? Nol. Ada Steven. Berapa Steven nilainya? Nilainya cuma 25 ya, Steven ya? Satu aja. Ya Allah. Jadi yang lain? Sudah 3 orang. Mercy, Dinda. Dinda berapa nilainya Dinda? Berapa Dinda? Nilainya? Dinda tunggu yang belum kirim. Dinda hitung ya. Dinda hitung dari 5. Silakan semuanya dikirim karena waktu kita sudah selesai. Baiklah anak-anak, waktu pengerjaan poster sudah habis. Sudah terkirim tadi 18 orang. Sisanya Bu Indah tunggu segera. Pokoknya harus dikirim sebelum pulang ya. Sekarang pembelajaran kita tutup. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba disiapkan berdoa oleh Yedi. Juga bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian kalian hari ini, atas semangatnya, atas antusiasmenya dalam belajar. Terima kasih sudah berdiskusi kelompok dengan sangat baik. Bu Indah tutup pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.